Tatkala sahabat bertanya, "Ma jihadul akbar ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan jihad akbar itu? Apa yang dimaksud dengan perang besar itu ya Rasul? Dawuh Rasulullah, jihadul qalbi atau jihadun nafsi, yaitu jihad membersihkan hati kita dari kesyirikan, atau berjihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Karena yang nyata, yang jelas, innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu, setan, iblis menjerumuskan kita ke arah kesesatan, ke arah kejelekan, kemungkaran, ke arah kehinaan, ke arah dosa-dosa, ke arah kemaksiatan. Jangan sampai kita mempertuhankan dalam kehidupan ini, mempertuhankan hawa nafsu diri kita sendiri. Jangan ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Kita pertuhankan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang kasih terhadap sesama, yang mempunyai jiwa kasih terhadap sesama, dan mempunyai jiwa sayang kepada sesama. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak kita sembah, sehingga kita juga terpancar dari Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, maha pengasih penyayangnya Allah dalam kehidupan ini, sehingga jiwa kita ada jiwa kasih, sehingga jiwa kita ada jiwa sayang terhadap sesama. Oleh sebab itu, kita harus berjuang, kita harus berperang melawan diri kita sendiri, melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Jawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan bi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi alihi wa qadiman bila zawali mubdi wa lam yatalqa alhamdulillah wa sirfa ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wa nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah
salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li bihi astawfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul li qalbi 'inda jahli fa ya rabbi matihani bi sirri hurufihi wa nawwirni sam'i wa qalbi wa mugalati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmi wa lailati ala nabiyir rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nahl 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in yatafayya'u dhilaluhu anil yamini was-sama'il sujjadan lillahi wa hum dahirun. Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbati wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayn ithnayn innama huwa ilahu wahidun fa iyaya farhabun. Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma fis samawati wal ardi walakud dinu wasiba afa ghairallahi tattaqun. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau, apakah tidak yarau memperhatikan engkau,
memperhatikan kalian ilama terhadap apa barang khalaqallah yang diciptakan oleh Allah, min syai'in dari sesuatu, yatafayya'u yang condong, dilaluhu bayangannya, anil yamini ke kanan, bersama ili dan ke kiri, sujjadan lillah, itu semua tandanya mereka sujjadan lillah, sujud kepada Allah, wa hum dakhirun, dan mereka dakhirun, tunduk, merendahkan dirinya di hadapan Allah. Jadi kejadian alam di alam semesta itu jadikan ibrah dalam kehidupan kita, dijadikan pelajaran dalam kehidupan kita untuk direnungkan, agar kita bisa bertafakur atas ciptaannya Allah. Makanya diperintahkan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Jadi makhluknya Allah, ciptaannya Allah ini harus kita tafakuri agar menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Makanya tatkala kita tidak mengetahui suatu hal, kita harus bertanya kepada ahlinya. Itulah yang menyebabkan kita selalu ingat kepada Allah. Jadi ciptaannya Allah ini dijadikan wasilah untuk selalu berzikir mengingat Allah. Makanya ditanya, awalam yarau, apakah kalian tidak memperhatikan ila ma khalaqallahu min syai'in, terhadap apa-apa yang diciptakan oleh Allah dari sesuatu. Manusia diciptakan dari tanah yang awalnya tidak ada, diadakan oleh Allah. Yang dulunya kecil dijadikan oleh Allah menjadi besar. Itu dijadikan wasilah untuk kita selalu berzikir mengingat Allah, untuk kita selalu berzikir atas kekuasaannya Allah. Sesuatu ini yatafayya'u, condong, cenderung, dilaluhu, bayangannya, anil yamini dari kanan, wassama'il dari kiri. Jadi setiap makhluk itu ada bayangannya. Bendanya tetap, namun bayangannya selalu berubah, tergantung cahaya yang menyinari benda itu, makhluk itu. Jadi seperti mentari menyinari pohon, pohonnya tetap, namun bayangannya yang selalu berubah-ubah, kadang di kanan, kadang di kiri, kadang kecil, kadang memanjang, kadang melebar. Itu tergantung dari yang menyinarinya. Menyinarinya agak jauh, jadi bayangannya juga akan tampak lebih besar. Yang menyinarinya tambah dekat,
bayangannya juga tambah kecil. Kebalik. Makanya harus konsentrasi, jangan ngantuk. Itulah yang terjadi. Semakin besar cahaya yang datang mendekatinya, semakin nampak jelas bayangannya. Semakin besar bayangannya, semakin dekat cahayanya, semakin besar bayangannya. Semakin dekat cahayanya, semakin jelas bayangannya. Jadi kehidupan kita ini dipengaruhi oleh cahaya, dipengaruhi oleh petunjuk dari Allah. Makanya kita harus pandai-pandai bersyukur. Sampai detik ini kita masih dihidupi oleh Allah, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa beribadah kepada Allah, untuk bisa bersujud kepada Allah, masih bisa bersujud kepada Allah, masih bisa berzikir, masih disehatkan oleh Allah. Bersyukur. Sejauh mana petunjuk Allah datang menghampiri kita. Usaha kita untuk menghampiri petunjuk Allah. Dengan cara apa? Mengaji. Dengan mengaji kita akhirnya bisa untuk mengkaji diri kita sendiri, memperbanyak introspeksi diri kita sendiri. Sering-seringlah bertafakur kepada Allah, memikirkan diri kita ini, memikirkan ciptaannya Allah yang bernama makhluk. Kita ini makhluk, Allah itu Khalik. Jadi kita harus sering-sering introspeksi diri. Dari bangun tidur sampai kita mau tidur kembali, lebih banyak mana, lebih condong mana. Kita sujud kepada Allah, kita taat kepada Allah dengan merendahkan hati kita, atau lebih banyak membangkang kepada Allah. Tergantung kekuatan dari cahaya petunjuk Allah yang datang kepada kita. Kenapa kita malas untuk beribadah? Kenapa kita malas untuk bekerja? Karena hati kita sedang dalam keadaan gelap. Kenapa kok gelap? Karena keadaan hati kita tanpa cahaya, ketiadaan cahaya di dalam hati kita. Seandainya cahaya itu datang masuk ke dalam hati kita, yang asalnya gelap akan berubah menjadi terang. Apa yang nampak di dalam hati kita sangat jelas. Kemalasan yang nampak sangat jelas. Dosa-dosa nampak sangat jelas. Makanya kita bersegera menuju ampunannya Allah, bersegera untuk kembali kepada Allah dengan cara bertaubat kepada Allah. Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah itu tidak mau hambanya ini tersesat dan masuk ke dalam neraka. Masih diberi kesempatan oleh Allah
masih diberi umur panjang oleh Allah untuk dapat kembali kepada Allah. Makanya bertaubat sebelum ajal datang, sebelum nafas terakhir sampai di kerongkongan. Pintu taubatnya Allah masih terbuka lebar. Makanya bersegera bertaubat kepada Allah. Pasti Allah akan menerima taubat kita, asalkan nafas terakhir kita belum sampai di kerongkongan. Gimana dalilnya? Innallaha Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat dari seorang hamba sebelum nafas terakhirnya sampai di kerongkongan. Mumpung kita masih diberi umur panjang dan kesehatan oleh Allah, bersegeralah untuk datang kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Ingat, kita awalnya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah menjadi ada. Kita awalnya tidak ada, diciptakan oleh Allah dari setetes mani. Kita awalnya tidak ada, sekarang sudah menjadi dewasa. Kita dulunya tidak ada, sekarang kita bisa bermanfaat bagi sesama. Dan ingat, kita dari tiada akan kembali kepada ketiadaan. Kita awalnya tidak ada, kita akan kembali kepada ketiadaan. Kita awalnya tidak hidup, kemudian dihidupkan oleh Allah dan akan kembali kepada tidak hidup. Makanya kita harus sadar diri, bermanfaatlah hidup di atas dunia ini, mumpung kita sedang dihidupi oleh Zat yang Maha Hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in. Apakah tidak kalian memperhatikan terhadap apa yang diciptakan oleh Allah? Min syai'in, dari sesuatu, dari tidak ada menjadi ada. Dari tanah, dari air mani kita diciptakan. Kemudian kita yatafayya'u condong dilaluhu, bayangan-bayangan kita, impian-impian kita, kadang ke kanan, kadang ke kiri. Itu tandanya sujjadan lillah. Itu tandanya kita sujud kepada Allah, taat kepada Allah, wa hum dahirun, dan kita merendahkan diri kita di hadapannya Allah, pasrah kepada Allah. Kita tergantung dari sinar cahayanya. Semakin kuat cahayanya, semakin jelas bayangannya, sehingga kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, tergantung cahayanya. Kalau cahayanya remang-remang, ya bayangannya ya remang-remang. Kalau cahayanya terang, namun kita menutup hati kita, ya tak akan masuk cahayanya. Masih cerminan hati kita masih kotor, ya tidak bisa mantulkan cahaya itu. Makanya
Mumpung kita masih diberi hidup oleh Allah, mumpung kita masih dihidupi oleh Allah, bersegeralah bertaubat kepada Allah. Walillahi, dan milik Allah dan kepada Allah, yasjudu, sujud, ma fis sama, apa-apa yang ada di langit-langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi, min dabbatin, dari makhluk melata termasuk manusia, wal malaikatu, dan para malaikat, wa hum la yastakbirun, dan mereka tidak menyombongkan diri mereka. Jadi tidak ada ceritanya makhluk melata dan para malaikat sombong. Yang sombong hanyalah iblis, merasa bahwa dirinya lebih baik dari yang lainnya. Sombong iblis. Sombong ini menolak kebenaran dan menghinakan orang lain. Al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Ciri-cirinya orang yang sombong, menolak kebenaran dan menghinakan orang lain, merendahkan orang lain. Itulah sombong. Mustahil manusia yang beriman, orang-orang yang memiliki iman di dalam hatinya, sombong, memiliki jiwa sombong, mustahil. Kecuali jiwa mereka, hati mereka dikuasai oleh iblis, makanya mereka sombong. Yakhafuna, takut mereka, Rabbahum, kepada Tuhan mereka, kepada Rabb mereka, kepada pengatur mereka. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Min fawqihim, yang menguasainya dari atas mereka. Ayaf'aluna, dan mereka mengerjakan ma yu'maruna, apa-apa yang diperintahkan oleh Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang beriman dan para malaikat semuanya takut kepada Allah, karena Allah mempunyai kekuasaan mutlak, dan mereka mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak ada yang membangkang. Siapa yang membangkang? Iblis. Kenapa iblis membangkang? Karena sombong. Sombong ini menolak kebenaran dan menghinakan, meremehkan orang lain. Apa kata Allah? Wa qala Allah, berkata siapa Allah, berfirman siapa Allah, la tattahidu, jangan jadikan diri kalian, jangan jadikan kalian ilahai isnaini, terhadap Tuhan, dua Tuhan yang dipertuhankan. Jangan sampai kita mempertuhankan dua Tuhan. Yang pertama menuhankan Allah, yang kedua mempertuhankan hawa nafsu yang dikuasai oleh iblis. Jangan sampai kita mempunyai dua Tuhan dalam kehidupan ini. Innama, sesungguhnya hanyalah, huwa ilahu wahid, dialah Allah, Tuhan wahidun yang esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fa iyaya, maka kepadaku, kata Allah, farhabun, kalian takut, kalian tunduk hanya kepada Allah, dan hanya Allah yang berhak kita ibadahi, yang berhak kita sembah. La ilaha illallah, la ma'buda
illallah, la mahbuba illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah, hanyalah Allah. Yang berhak untuk dicintai hanyalah Allah. Walahu ma fis samawati wal ardi, dan milik Allah apa-apa yang ada di langit-langit, wal ardi, dan apa yang ada di bumi. Walahuddin wasibah, dan miliknya ad-din, ibadah dan pengabdian dan ketundukan, wasibah, selamanya milik Allah. Ibadah kita milik Allah, ketaatan kita milik Allah. Apa ghairallahi tattaqun, maka mengapa kepada selain Allah kalian takut? Yang berhak kita takuti hanya Allah. Terhadap makhluknya Allah tidak perlu ditakuti. Yang namanya makhluk tidak perlu ditakuti. Yang harus kita takuti dalam kehidupan ini hanyalah Allah, Sang Khaliq, Sang Pencipta. Allah yang membolak-balikkan hati kita. Kita minta kepada Allah agar hati kita tetap kuat, kokoh, tidak berubah, yang mengabdi hanya kepada Allah, yang mempertuhankan Allah dalam kehidupan kita. Jangan sampai hati kita berubah, kadang mempertuhankan Allah, kadang mempertuhankan hawa nafsu, kadang mempertuhankan iblis, kadang mempertuhankan setan dalam kehidupan ini. Kadang ada kasih sayang di dalam hatinya, Allah yang ia pertuhankan. Kadang ada kebencian, kemarahan, kedengkian, keirihatian, iblis yang dipertuhankan. Jangan sampai ada dua Tuhan dalam kehidupan. Diingatkan oleh Allah, la tattahidu ilahaini itsnain. Jangan sampai menjadikan dalam kehidupan ini ada dua Tuhan yang kita pertuhankan. Ingat, innama huwa ilahu wahid. Sesungguhnya hanya Allah, Tuhan yang esa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jangan sampai kita mempunyai dua Tuhan dalam kehidupan ini. Kita perlu sadari, kita harus lawan yang mengaku, yang kadang menguasai diri kita sehingga kita mempertuhankannya. Apa itu? Hawa nafsu kita. Hati-hati, jangan sampai di dalam hati kita mempertuhankan selain Allah, musyrik namanya. Jangan ada kemusyrikan di dalam hati kita. Makanya kata baginda Rasul, yang dikatakan jihad yang besar itu adalah membersihkan hati kita dari kesyirikan atau berjuang untuk melawan ajakan dari hawa nafsu kita. Tatkala sahabat bertanya, "Ma jihadul akbar ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan jihad akbar itu? Apa yang dimaksud dengan perang besar itu ya Rasul? Dawuh Rasulullah, jihadul qalbi atau jihadun nafsi, yaitu jihad membersihkan hati kita dari kesyirikan, atau berjihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Karena yang nyata, yang jelas, innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu, setan, iblis menjerumuskan kita ke arah kesesatan.
ke arah kejelekan, kemungkaran, ke arah kehinaan, ke arah dosa-dosa, ke arah kemaksiatan. Jangan sampai kita mempertuhankan dalam kehidupan ini, mempertuhankan hawa nafsu diri kita sendiri. Jangan ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Kita pertuhankan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang kasih terhadap sesama, yang mempunyai jiwa kasih terhadap sesama, dan mempunyai jiwa sayang kepada sesama. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak kita sembah, sehingga kita juga terpancar dari Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, maha pengasih penyayangnya Allah dalam kehidupan ini, sehingga jiwa kita ada jiwa kasih, sehingga jiwa kita ada jiwa sayang terhadap sesama. Oleh sebab itu kita harus berjuang, kita harus berperang melawan diri kita sendiri, melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda. Allahumma dzakirna minhuma wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.